semuanya. Hari ini kita kembali di Growth Space. Kita akan ngobrolin tentang tips anti bocor selama puasa. Nah, ini dia nih, sobat co-host gue sudah hadir. Jadi mari kita mulai aja. Perkenalkan, gue Hana, gitu ya, yang akan memoderatori atau yang jadi MC di acara host kali ini. Dan gue nggak sendirian, gue sama teman gue, yaitu Devon. Halo Devon. Devon. Oh, nih gue harus add as a speaker. Oke. Yes. Sorry ya, gue tuh ya, gue tuh baru. Gimana? Jadi sorry teman-teman, gue baru. Tadi gue panggilin Devon, gue pikir dia bisa naik langsung jadi speaker. Oh, ternyata tidak. Gue harus add Devon as a speaker. Maaf atas kegaptekan gue. Oke, Von. Gimana kabar lo hari ini? Baik. Kedengeran kan ini omongan itu selalu jadi ini ya, sejak kita Zoom meeting begitu ya. Iya. Benar. Itu kayak udah template ya. Kalau misalnya, suara gue kedengeran nggak gitu. Insecure. Kalau tiba-tiba udah ngomong panjang-panjang terus kayak, hah, itu orang diem aja gitu. Apalagi ini cuma suara doang, nggak ada mukanya. Kadang gue mikir ini koneksi gue atau orang itu nggak ngomong atau apa itu sih. Gue masih mencoba gimana ya caranya biar kata-kata itu nggak dipakai lagi. Ya. Oke, Von. Jadi hari ini tema kita adalah tips anti boncos saat Ramadan. Anti boncos. Nah, tadi Hana nanya gue sih baik gitu. Hana gimana Hana? Oh, gue apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, gue puasa. Tadi buka puasa. Dan sekarang gue masih kekenyangan. Ya ampun, semoga. Apa? Tadi sih makan nasi sih seperti biasa. Cuman gue kalau buka puasa gue ada cemilannya dulu gitu kan. Jadi buka puasa minum teh manis, kurma, terus sama tadi gue makan bubur sumsum, terus habis itu udah gue jam 7 mendekati setengah 8 gue baru makan nasi. Terus akhirnya gue kekenyangan deh. Semoga gue nggak bego malam ini ya karena kekenyangan. Main banyak ya makan. Begitulah. Tapi ini nggak berhubungan dengan ini nih, dengan topik kita selama puasa makan banyak, apakah jadi boncos, jadi ngeluarin duit lebih banyak nggak? Betul, tepat sekali. Jadi kan kalau misalnya kita mikir kan gue puasa nih ya, gue puasa gitu, makan, nggak makan, nggak minum gitu seharian 12 jam. Itu kan harusnya hemat dong, karena kan nggak ada makan siang gitu kan, which is jatah makan siang gue selama sebulan dibilang kayak berkurang kan secara uang gitu ya, secara kalkulasi keuangan. Tapi ternyata tidak begitu faktanya. Jadi karena kita nggak makan nih seharian, terus pas menjelang buka puasa gitu ya, pas nyiapin makanan, itu kayak akhirnya tuh kayak lapar mata gitu loh. Kayak aduh, kayaknya enak deh makan. Kayak tadi gue tuh kayaknya enak deh makan bubur sumsum. Terus kayaknya enak deh makan gorengan gitu ya. Kan gorengan selalu menjadi juara gitu ya di menu-menu buka puasa gitu. Jadi kayak banyak gitu menunya. Tapi begitu padahal nih gue ada 28 tahun hidup, mungkin udah 26 tahun gitu kali ya gue berpuasa, atau 20 tahun gue berpuasa katakanlah gitu. Itu padahal gue udah hafal gitu loh. Setiap kali gue buka puasa ya paling juga makan satu dua macam makanan juga udah kenyang sebenarnya, tapi lapar mata itu tetap terulang. Jadi ya ujung-ujungnya gue banyak aja gitu pengeluarannya gitu. Jadi tetap aja ya banyak juga ya pengeluarannya, walaupun puasa justru kan kayak makannya sekali jadinya, sekali atau 2 kali jadinya. Iya, padahal makannya sekali, 2 kali sama sahur kan. Tapi jadi ini ya, jadi pengeluaran sama atau enggak? Iya, jadi kayak kurang lebih sama atau kayak akhirnya kebanyakan jajannya gitu loh. Jadi kayak gue kan ada uang bulanan buat makan besar nih, kayak misalnya belanja sayur mayur, daging-dagingan kayak gitu kan per bulannya. Nah itu mungkin kalau dikalkulasi ya sama aja sih ujung-ujungnya gitu.
Cuman akhirnya jadi bengkak karena jajan-jajannya itu loh banyak. Padahal gue kalau hari-hari biasa tuh kayak dikit banget jajannya. Gue bukan anak jajan sebenarnya gitu. Cuman ya gara-gara puasaan kan, laparnya lebih lapar mata daripada lapar perut. Berarti kurang lebih ini ya, sama aja ya jadinya karena nggak jajan itu ya. Iya Tapi betul. kan gue Malah mau nanya juga sih, kenapa tuh bang? apa memang lo keluar duitnya berarti lebih ke makanan? Apa ada belanja-belanja lain kayak, wah kan lebaran nih, kayak baju baru alhamdulillah gitu ya? Ya, jadi yang pertama gue tuh pasti ke makanan tuh gitu. Terus yang kedua nanti pas mendekati hari raya, itu udah ya itu tadi baju baru, terus apa ya berasa pengen pakai semua yang baru gitu kan. Kalau dulu tuh gue sebelum masa pandemi itu kayak maunya tuh sepatu baru gitu kan, tas baru gitu. Jadi kayak dari atas sampai bawah baru gitu. Cuma begitu pandemi kan kita nggak kemana-mana ya. Terus juga bener-bener sedikit banget ya kalau ketemu keluarga juga paling cuma sama orang tua gitu ya. Bahkan gue silaturahmi sama om tante aja tuh enggak gitu waktu itu. Jadi ya udah baru kali itu yang namanya lebaran gak beli baju gitu. Jadi nggak ada yang baru-baru, udah nggak usah deh. Sekarang tahun ini beli baju nggak? Tahun ini ya, gue belum ngerencanain nih. bahaya ya begitulah, makanya harus Berarti kalkulasi lagi. Dari sebelum pandemi ke pandemi pengurangan di ini masa-masa puasa dan lebaran turun nggak berarti ya? Tapi bingung ya, justru lo jadi lapar mata ya, jadi malah pengen beli makanan ini itu ya. Mungkin gara-gara nahan lapar ya seharian ya. Gue kan nggak puasa, jadi gue mencoba mengerti juga. Iya. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang puasa yang juga kok malah jadi boros. Ayo dong coba sharing-sharing. Boleh tuh teman-teman yang lain langsung aja request as a speaker ke kita di sini. Kalau mau sharing juga, apa sih yang bikin kalian boncos? Siapa tahu sebenarnya kalian udah nemuin tipsnya nih. Oh ternyata gue ada cara ABC yang gue lakukan sehingga gue nggak boncos lagi. Itu boleh banget di sharing di sini. Mau dong, gue sama Devon jadiin co-host juga. Oh iya. Biar kita bisa angkat orang. Oh, siap. Sebentar. Mantap. Nah, iya karena kalau gue ya dari matan gue dan teman-teman gue biasanya kalau lebaran itu ujung-ujung kan borosnya itu lebih ke ketika nerima THR ya, jadi kan kayak dapat bonus, jadi ada uang lebih buat dibelanjain gitu. Jadi secara tidak sadar atau mungkin sadar malah jadinya gue ada duit lebih nih, jadilah gue belanja gitu kan. Dan biasanya kan THR lumayan tuh, bisa 1 bulan gaji gitu. Iya benar juga tuh bang, benar THR wah gila sih tuh, kayak ambles gitu aja ya kan. Tuh apalagi atau mungkin jadi lebih boncosnya gara-gara masak ini ya bukan masak, apa tuh namanya, buka barang. Tapi sekarang kan nggak buka barang juga. Oh iya benar buka barang. Oh bang sebelum kita lanjutin ini udah ada Arianti ya. Iya, halo Arianti. Halo. Mari Arianti. Gimana Arianti? Lo boncos nggak? Halo. Iya. Boncos nggak puasa? Aku nggak tahu ya boncosnya bang. di mana nih? Kalau aku jujur di persiapan buat hari raya. Persiapan hari raya, oke. Iya. Gimana tuh persiapannya? Iya, kayak baju baru, kayak semuanya mesti baru. Nah, ini juga dapat info dari tanteku sih. Ternyata di mall-mall itu harganya dinaikin. Hah? Harga. Ya, jadi kayak orang yang jualin itu kan main harga kan. Biasanya tuh kayak harga-harga itu dinaikin, terus ntar ditulis kayak diskon. Sebenarnya harganya sama. Cuman kan kita juga kayak gitu loh bang, kalau mau beli baju-baju baru itu kayak, wih diskon nih. Padahal harganya sama aja. Gitu, boncosnya itu di satu. Jadi kayak ngelihat, wih warna merah nih, beli banyak nggak masalah nih. Kan otomatis orang mikir kayak gitu kan. Nah itu satu. Terus habis itu, nah sekarang kan udah diperbolehkan mudik nih sama pemerintah ya kan, asal sudah suntik booster. Ya kan. Sebelum lebaran aku juga bisa dibilang suka ke rumah saudara, dan rumah saudara itu termasuk yang jauh-jauh, bahkan ada yang beda provinsi. Kalau nggak disiapkan tiketnya dari jauh-jauh hari, dapat tiket yang harganya mahal. Itu. Right. Boncosnya bisa dari situ juga. Jadi tiket mudik ya? Iya. Jadi saudara-saudaraku yang jauh pun kalau mau ke sini selalu pesennya sebelum Ramadan tiket itu. Jadi antisipasi buat harga naik ketika mendekati hari raya.
Betul. Itu Gue sih. jadi ingat ini deh pas Arianti bilang tiket naik. Itu dulu gue pas gue kuliah ya tahun 2011. Itu gue ikut nyokap ke Surabaya. Pulang kampung gitulah. Kayak nggak tahu kenapa pada saat itu tuh nyokap pengen ikutan kakaknya pulang kampung gitu. Terus tau gak sih bang, harga tiket pesawat waktu itu akhirnya naik pesawat itu 500.000 per orang. Hah, Gila 500 mahal ribu? banget kan. Dari mana ke mana? Iya, Jakarta Surabaya per Hmm. orang loh, 500.000 per orang. Naiknya tuh gila-gilaan banget. Parah, separah itu. Itu ujung-ujung jadi orang-orang pada naik kereta segala macam gitu ya. Jadi Tapi kereta juga parah bang naiknya. Jadi tuh gue ngebandingin harga tiket kereta waktu itu berapa ya, kayak 300.000, pesawat 500.000, jadi kan kayak 200.000. kalau Karena orang biasanya mikir, berapa? kalau Kalau biasanya kamu tuh jauh banget. Itu juga gue zaman bahala ya, 2011, which is kayak 10 tahun, 11 tahun yang lalu. baik. Cukup Sekarang lama ya. jauh banget sih bang. Karena itu tiketnya apa tuh? Lion Air. Iya, kayaknya sih ya. Gue lupa sih apa waktu itu. Tapi yang jelas emang segila itu naiknya. Separah itu naiknya. Right. Kalau Terus, Arianti di mana Arianti, apalagi, itunya, Dik? kampungnya? Aku ini Kak, hampir di seluruh Nusantara ada kecuali Sumatera. Wow. Jadi saudaraku banyak juga, lumayan banyak nih yang Bisa muslim roadshow juga. itu. Wow. Konser kali roadshow. Ini di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur ada, di Manado ada, di Ambon ada. Itu kamu datengin satu-satu kah? Tiap tahun mungkin gantian. Jadi kayak tahun ini ke Ambon dulu, atau tahun ini ke Jawa Tengah dulu, kayak gitu. Jadi nggak 1 tahun full aku datengin satu-satu ya. Ya mohon maaf, tiketnya itu. Kamu berapa orang Kalau aku yang untungnya terbang? keluarga itu cuma ada 4 orang. 4 orang, lumayan juga 4 orang. Iya, Lumayan. Baru tiket kan? Tiket itu baru bolak-balik tiket. kan? Itu baru tiket bang, belum oleh-olehnya, belum nanti ngasih ke saudara-saudara. Kan nggak Iya, enak ke rumah angpau. saudara nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih oleh-oleh. Jadi sebenarnya ada guna ya THR itu dikasih. Nah Buat tapi beli tiket bang, sama ini. Apa? krusialnya tuh gini, kita jadi jagain THR gitu loh. Kalau nggak benar-benar dihitung budgetnya dari awal, bisa kayak ntar ada THR lah. Jadi mindsetnya jadi kayak gitu kan. Ntar ada THR, ntar ada THR. Ternyata dihitung-hitung THR-nya kurang. Betul. Ini perlu financial planning nih buat mudik. Wow. Terus kalau mungkin dari Hana gitu kan pengeluaran ya bisa sama aja, terus mungkin agak yang berlebih ya. Ada ini nggak Hana? Gimana trik-triknya gitu Hana biar ya nggak gede-gede amat lah pengeluarannya. Kalau ke gue triknya apa triknya? Sebenarnya lebih ke nyatet pengeluaran tuh sama tahan hawa nafsu untuk makan. Jadi maksudnya lapar matanya itu loh. Itu gue kayak harus nahan gitu. Kadang kan kayak ngeliat dimsum pengen, ngeliat kolak pengen, ngeliat apa pengen gitu kan. Tapi kayak mikir lagi emangnya kemakan gitu. Iya, Jadi tapi kan lagi puasa, bukannya lo jadi malah kayak ya udahlah, lagi puasa jadi nggak beli gitu. kan buat buka puasa. Gitu loh. Jadi kayak gitu Tapi mungkin benar sih karena kan secara psikologis ya, bahkan gue juga pernah membaca. Jadi kalau lo mau belanja di supermarket, jangan belanja ketika lo lagi lapar. Nah, iya. Karena lo jadinya malah belanja banyak snack segala macam gitu loh. Lo masukin semua, padahal mungkin nggak kemakan semua. Iya, Gitu. benar. Nah itu yang terjadi puasa. Padahal puasa itu esensinya kan menahan ya. Tapi yang ditahan itu cuman dari subuh sampai maghrib gitu. Salah sebenarnya, harusnya lo tahan terus. Jangan kena jangan dilepas gitu. Jadi kayak dicukupkan aja sih. Jadi sebenarnya puasa ini belajar juga untuk merasa cukup ya. Jadi kayak padahal makan tuh kan karena puasa. Jadi kayak kita tahu loh kapasitas perut kita tuh semana sebenarnya. Karena kan nggak makan tuh. Jadi begitu makan terus ternyata gue makan gini aja kenyang ya. Jadi tuh kayak kita tahu sebenarnya porsi segini tuh sebenarnya cukup buat gue gitu. Cuman ya itu tadi lapar mata dan lain sebagainya macamnya gitu sih. Jadi sebenarnya lebih aware sih. Jadi harusnya lebih aware tuh sama yaitu belajar nahannya itu ya terus-terusan. Jadi kayak sebenarnya lebih di manage aja. Misalnya kayak hari ini ngeliat dimsum
pengen dimsum, tapi udah keburu pesen, misalnya kalau gue tuh biasanya mesen soalnya, misalnya tapi udah keburu pesen apa nih, misalnya bubur sumsum gitu, ya udah dimsumnya nanti aja, minggu depan aja gitu misalnya. Jadi kayak di ini aja gitu loh. Lo janjian Jangan, juga nggak sama suami lo? Jangan-jangan kenapa? masing-masing kayak janjian sama suami lo nggak masing-masing order lo? Biasanya tuh janjian. Oke. Biasanya janjian atau suami gue tuh kayak aku udah pesen ini nih gitu. Nah, berarti gue tuh harus yang kayak, oh berarti gue nggak usah beli apa-apa gitu. Karena dia udah bilang udah pesen gitu. Baik. Dit, Itu sih. lo Jajan. puasa boncos gak, Dit? Gue sih kebetulan kalau tahun ini awal-awal minggu ini gue belum puasa karena gue kan habis recovery sakit ya. Cuma mendengar kisah kasih Di sekolah. selama Ramadan ini, gue teringat zaman-zaman gue sekolah aja. Kenapa tuh? Kan kalau dulu gue sekolah kan itu buka puasa tuh udah pasti sama keluarga kan, jadi pasti disediain apa-apa sama keluarga tuh, jadi nggak yang boros gimana. Nah, gue tuh mulai boros pada saat gue mulai puasa sendiri tuh, puasa-puasa rantau. Misal di kantor nih, dulu zaman-zaman belum ada WFH. Jadi gue buka puasa bareng teman-teman gue kan. Itu sore-sore kita ngabuburit nyari jajanan. Terus setelah dipikir-pikir, sekali kita jajan tuh banyak banget. Misal kayak sekali jajan anggaplah 20-30 ribu gitu. Itu diulang selama 21 hari. Itu baru buat buka puasanya aja gitu. Terus belum kalau misal lu pengen yang aneh-aneh gitu. Kayak makanan manis, minuman manis, kayak gitu-gitu. Terus belum lagi lu makannya, belum lagi acara bukbernya. Apalagi waktu dulu acara bukber tuh lumayan bikin boncos karena ya acara pas sama teman SMA lah, teman kuliah lah, teman kantor lah, komunitas mana, geng mana gitu. Itu lumayan bikin boncos pas puasa. Tapi sekarang pada saat gue tadi kan kebetulan gue ke kantor kan. Terus di kantor gue kita baru bikin konten soal kalau puasa tuh bikin lo jadi irit apa enggak gitu kan. Kesimpulannya apa tuh? Banyak yang bilang bahwa sebenarnya puasa tuh bikin lo irit selama elonya tuh nggak banyak mau. Justru kan itu esensi puasa itu sendiri kan John gitu loh, menahan hawa nafsu bukan cuma soal apa ya, bukan cuma pengen makan apa dan semacamnya, tapi juga hasrat lu impulsif jajan-jajan tuh yang sehari-hari lo biasa beli gampang. Misalnya kayak gue pengen kopi gitu, terus pas puasa kan gue cuma bisa ngopi kalau nggak subuh-subuh pas malam udah buka kan. Nah itu kan karena apa ya, karena jadi ketahan, gue mendingan nggak ngopi gitu daripada gue ngopi malam-malam gue makin nggak tidur, terus ntar kerjaan gue terbengkalai gitu kan. Betul. Jadi menahan hasratnya itu di situ, jadi tidak boncos. Jadi sebenarnya puasa itu tidak hanya menahan lapar, menahan Haus. amarah gitu ya, haus, tapi juga menahan nafsu hawa belanja. nafsu istilahnya, betul. Kan hawa nafsu macam-macam ya Jon ya. Kalau zaman sekarang kan udah ada hawa nafsu yang impulsif buying kayak gitu. Terus BM gitu kan istilahnya, banyak mau tiba-tiba aduh lihat ads apa di Shopee kayaknya enak nih, oh lihat ini di TikTok kayaknya enak nih gitu. Padahal sebenarnya nggak enak-enak juga gitu, begitu nyampe mah biasa-biasa aja. Lo jadi nggak lapar-lapar banget juga, itu lapar mata lo aja. Nah itu kan yang harus ditahan-tahanin justru. Right. Lapar mata nyembuhinnya apa ya? Gimana cara menyembuhkan lapar mata? Aduh, dibahas. Oke. Tapi gara-gara apa tadi ya? Gara-gara lo ngomong soal apa? Buka bareng. Ini mungkin satu juga pengeluaran jadi mahal. Yang gue rasakan nih, ini gue merasakan karena di jam buka puasa tuh jadi macet. Betul, tadi gue sampai susah pulang tuh. Terus ongkos-ongkos taksi online juga semuanya jadi ya naik. Gue kemarin tuh sempat naik taksi tuh. Naik taksi gue dari Jakarta Timur, ada kerjaan, sore-sore pulang. Wah, itu macetnya 2 jam gue di jalan. Pusing gue. Wow. Udah balik berarti. Ya udah balik, nature is healing. Betul. Menarik juga ya konsep di mana sesuatu yang sebenarnya tidak baik itu adalah sesuatu yang kita normalize gitu. Kayak gue pernah waktu itu kan Jakarta langit cerah banget tuh, biru gitu kan, terang. Terus gue bilang, wah Jakarta langitnya terang ya. Iya nih, enak ya lihat langit cerah gini. Ya, tapi ntar sejam 2 jam lagi juga normal lagi, abu-abu. Oh, kenapa kita ngelihat normal itu adalah sesuatu yang tidak baik ya gitu.
Karena Betul, kita betul. terbiasa sama hal yang tidak baik, jadi pada saat kita melihat hal baik itu aneh gitu. Jadi kita normalize hal yang terbiasa salah gitu. Padahal Ya, Langit Abu-Abu kan nggak bagus gitu kecuali lagunya Tulus. betul. Gitu. Ini gue kalau ngomong-ngomong normal, kemarin gue medical check up. Ini agak out of topic dikit, tapi gue cerita. Medical check up kan gue ya sehat-sehat aja, tapi gue cek aja lah semua ya, termasuk ada cek jantung. Nah, terus si dokter jantungnya tuh sampai kayak ngeliat kan, wah cantik banget ini jantungnya, bagus ini bagus gitu kan. Karena gue juga masih muda dan kayak dia bilang lagi sama susternya, nah gini nih, harusnya tuh kita lebih sering lihat jantung yang sehat dibanding yang sakit biar kita tahu jantung sehat tuh kayak gimana. Jadi dari situ gue menangkap ya emang mungkin gara-gara dokter juga ya kali ya. Jadi yang biasa kan yang bermasalah gitu ya. Jadi terbiasa melihat yang apa? Yang tidak bagus atau kurang bagus sampai akhirnya kaget gitu ngelihat jantung yang baik-baik aja mungkin gitu. Itu kayak kalau di Twitter ada tuh orang baik kaget. Kenapa tuh orang baik kaget? Iya Oh kan iya iya betul biasa betul. dijahatin jadi kaget. Betul, itu sama kayak kalau mau mau punya pacar gitu ya, kriterianya yang baik gitu kan. Padahal kan Padahal itu ya bare minimum gitu kan kata. betul, ya harus cari yang baik. Emang sudah sewajarnya lo jadi orang baik gitu. Betul, wajar. Oke, Baik. Kembali kembali lagi lagi. tentang puasa nih John. Betul. Kebetulan kan ini kembali lagi gue di puasa rantau nih. Ternyata yang gue pikirkan biar nggak boros adalah mengurangi mendatangi acara buka puasa bersama John. Betul, itu setuju sih. Udah paling iritnya gitu karena sekali keluar itu bisa mungkin 100-200 ribu Ya, gitu. ya, Acaranya 5 udah 1 juta gitu. ya. Ini gue mengakali nih, Dit. Jadi kemarin tuh gue diajak buka bareng di hari Jumat ini. Cuma gue bilang kayak, udah buka di rumah gue aja, kita potlakan aja. Lumayan kan potlakan, jadi buka di rumah gue satu, tidak usah keluar duit macet-macetan gitu, nggak harus makan makanan restoran, terus potlakan masing-masing bawa makanan. Jadi bisa jauh lebih murah juga. Betul sih kayaknya ya, Bang. Ini udah ada yang udah naik lagi nih Bang, ada Bolu nih Bang. Mungkin Oke. Silakan. Soal pengalaman puasanya yang apakah boncos atau tidak nih. Halo Bolu. Halo, ini pengalaman yang bikin stres sih sebenarnya. Waduh, Kan gimana tuh? aku salah satu perawat di salah satu rumah sakit swasta loh. Nah, karena rata-rata semua perawatnya puasa, jadi semua tuh pada sensi dan hari ini stres banget menurutku sih. Kalau misalnya kita puasa, janganlah gitu. Sensinya tuh terlalu dilihatkan gitu. Nah, jadi kan kita yang kerja juga pressure-nya jadi dan buat stres banget sih hari ini, sumpah. Sabar. Mana pasien tuh Puasa menahan nafsu amarah. Nah, itu serius banget sih, serius banget. Sangat menyebalkan sih. Pengeluaran gimana kalau pengeluaran? Jadi irit, jadi boros? Boros karena pas berbukanya jadi beli apapun yang mau dimakan. Beli apa yang mau dimakan, betul. Jadi itu banyak tadi mirip impulsif sama Hana ya. jajan gitu. Betul, padahal nggak sanggup kan ngabisinnya. Iya, padahal lo abisin juga nggak kuat, dibesokin juga nggak bisa gitu. Ada santannya apa gitu. Serba salah akhirnya. Harusnya kayak Akhirnya reply kasih satpam. 1988 tuh. Reply 1988 yang tukeran ke rumah-rumah tetangga, tukeran takjil gitu. Betul. Oh, itu juga kalau di komplek-komplek suka gitu Bang John. Jadi kayak misalnya nih nyokap gue udah masak bla bla bla, tiba-tiba ntar ada tetangga, aku masak ini nih, cobain ya gitu. Jadi kan makin banyak ya. Betul. Wah, Gitu. yaudah. Makin begah lah. Nah, kalau di daerahku sendiri itu malah biasanya dikumpulin di musola. Dikumpulin di musola. Iya, jadi tiap warga yang mau masak, yang mau ngasih ke musola buat satu RT makan, bisa tuh dikumpulin semua, masak satu-satu, terserah mau masak pisang goreng kayak apa gitu, terus bikin es atau apa gitu, dikumpulin di musola. Nah, ntar kalau buka tinggal anak-anak atau tetangga-tetangga yang mau nyoba tinggal ambil di musola gitu. Itu potluck di musola, John. Potluck di musola, mantap. Betul. Itu bisa nggak kalau misalnya kita datang lewat ngambil gitu? Boleh. Oh, boleh. Iya. Nggak harus dicicil. Nggak harus. Pak, kayaknya udah 2 minggu ini saya lihat Bapak ngambil mulu, Pak. Enggak loh, itu emang disediain gitu buat yang mau buka puasa. Iya, atau itu kah? Gimana? Iya. Maksudnya kayak ngasih gitu ke musola supaya yang lain juga bisa makan gitu.
Iya, iya. Betul, betul. Karena ada ini John, ada sunahnya kalau misal lo memberi makanan untuk orang yang berpuasa tuh pahala lo nambah gitu. Makanya orang banyak yang seneng berbagi makanan gitu. Right. Gitu. Mantap. Musola ya. Jadi nyari musola dekat sini di mana ya? Itu dekat rumah John, ada gue udah nandain. Mau coba-coba lihat aja, survei aja. Oke, kenapa Van tadi Van? Iya. Ini kalau tadi mungkin dari apa Arianti tadi mau ngomong apa enggak? Kalau Sama ada lagi nih kebiasaannya orang-orang daerah yang kadang aku juga masih rada bingung gitu. Nggak tahu sih sampai sekarang masih dilanjutin apa enggak. Setiap Lebaran ada yang namanya pamer perhiasan. Gimana tuh? Benar. Pernah nemuin nggak? Pernah Itu kalau nemuin habis nggak? sholat id Itu biasanya ibu-ibu Nah, kampel kita semuanya. jadi dulu waktu aku TK sampai kelas 2 SD kalau nggak salah, mamaku itu rutin banget tiap lebaran beliin aku emas. Entah itu cincin baru, anting baru, kalung baru, gelang baru. Padahal ya waktu aku pakai waktu lebaran doang. Gitu, ketika ke rumah Aku daftar dong saudara jadi gitu. anaknya mama kamu. Biar dapat emas. Abis lebaran dibalikin ya? Disimpan lagi sama mama. Terus sama mama bilang gini, iya waktu lebaran aja dipakainya, kalau ke sekolah jangan, nanti kalau hilang gimana gitu. Iya benar sih. Itu Nah, alasan tau kan lu. sebenarnya nyokap pengen beliin buat dia gitu, tapi alasan buat dulu gitu. Enggak John, itu kalau menurut gue itu forecasting investment. Jadi dia ya udah gue investasi, tapi investasi yang bisa gue tunjukkan setahun sekali gitu. Baik. 2 kali biasanya sama Idul Adha. Nah, itu juga sebenarnya kan nggak begitu penting juga ya. Terus ketika kelas 3 SD karena bapak memutuskan untuk ambil KPR, akhirnya mama ngerem tuh. Jadi lebaran nggak beli emas. Tapi beli rumah. Jadi dia Beli bikin rumah, kontrakan. wow. Jadi tadinya pakai cincin emas, sekarang kalung foto rumah dikalungin. Wah. Rumahnya ya. Gitu. Gue ada ini John. Apa Ti? Silakan dilanjut. Dan aku pernah lihat di kayak artikel gitu, ternyata di Madura kalau nggak salah itu memang udah jadi kebiasaan. Jadi tiap ibu-ibunya itu tiap lebaran tuh emang pakai gelang yang tebel-tebel gitu. Ya waktu lebaran aja gitu. Gelang tebel-tebel Lebaran. borgol. Bukan John, yang krenceng-krenceng gitu, tebel-tebel kayak gelang India. Iya, kalau jalan kencang-kencang gitu ya. Bener. Ya itu kan sebenarnya apa ya, nggak begitu penting juga kan. Itu kayak nandain kalau ini loh hasil kerja keras gitu kan intinya. Ini loh aku punya uang, aku bisa beli ini. Oh, ternyata flexing. Mungkin memang self reward aja itu karena sudah bekerja dan ingin butuh validasi gitu kan, ibu-ibu suka gitu. Iya. Itulah kenapa setiap lebaran selalu beli baju baru nih. Nah, perkara baju baru tuh itu salah satu yang menurut gue bikin boros selama puasa John. Karena Benar banget. konteks beli baju baru kan itu itu udah terjadi dari lama kan, kayak sampai dijadikan lagu gitu. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya gitu kan. Gitu. Sekali beli juga yang mahal kan. Kenapa? Untuk seterusnya. Iya, padahal kagak dipakai-pakai lagi juga tuh. Kayak nyokap gue jahit baju tuh buat lebaran, kagak dipakai lagi tuh tahun-tahun depannya. Udah keburu gendut soalnya sebenarnya ternyata permasalahannya. Apa kayak beli mukena baru buat dipakai di sholat id gitu ya. Betul. Sama apalagi ya yang kalau di keluarga gue tuh borosnya tuh pada saat lebarannya aja sih, sama boros yang baru-baru itu pada saat udah kerja adalah lo membagikan THR untuk dedek-dedek gitu. Kalau lo punya ponakan lo ngasih duit gitu. Karena kalau di keluarga gue tuh yang dihitung tuh bukan, kalau di Chinese kan pas Imlek tuh dihitungnya adalah kalau lu sudah menikah lu boleh memberikan angpau gitu kan. Betul. Nah kalau di zaman gue kebetulan caranya adalah kalau lu sudah bekerja lo memberikan kepada yang lebih muda dan menganggur gitu kan. Right. Kalau gitu apakah lebih baik resign dulu sebentar? Wow. Jangan. Kan memang kalau udah habis ambil THR pada resign John. Betul. Pindah kantor. Betul. Jadi momen yang tepat untuk resign adalah ketika sudah menerima THR tapi belum lebaran, terus habis lebaran kerja lagi. Betul. Nah, tadi Bolu ada mau ngomong tuh, apa tuh tadi? Oh, silakan.
Enggak ada kok, enggak ngomong. Oh, Oke. baik. Oke, lanjut. Kenapa John, sih? gue melempar suatu isu aja yang berkaitan sama puasa. Tadi kan lo menyebutkan kata THR juga kan. Nah, gue tadi sempat sama si orang kantor gue bahas, sebenarnya THR tuh harus kita habisin langsung atau mending kita tabung ya. Kan sebenarnya ini secara harfiah tunjangan hari raya gitu. Jadi kayak bonus untuk lo merayakan hari raya gitu. Tapi kalau menurut lo sendiri nih John, si THR itu baiknya kita pakai untuk, misalnya kalau gue duit THR gue tuh gue pakai untuk bayar cicilan gue atau kosan gue bulan-bulan depan gitu, biar gue nggak mikirin depan-depannya amit-amit gue ternyata tidak bekerja lagi gitu. Atau kayak ada yang THR-nya memang dikasih untuk orang tua gitu. Nah, kalau lu sendiri punya pandangan gak sih tentang THR ini baiknya di-manage kayak gimana? Oke, nah kalau gua lebih baik ya, meskipun dia di satu sisi gua nggak puasa, tapi ini kalau gua mengambil, mungkin karena gua Natalan, jadi ya konsepnya sama, gua Natalan juga dapat THR, dan kalau nggak butuh amat, mending sih bisa ditabung. Tapi kan gua juga mengerti ada orang yang kayak tadi ya harus pulang kampung gitu kan. Yang tadi pulang kampungnya juga sekeluarga gitu. Jadi ada budaya-budaya yang memang perlu dilakukan. Betul. Nah, itu kan THR itu juga bisa membantu. Gitu. Jadi bisa digunakan untuk tadi kegiatan yang berhubungan dengan hari raya, atau misalnya kalau lo nggak mudik juga lo ada masak besar gitu ya, karena misalnya keluarga besar mau datang ke rumah lo gitu. Nah, itu juga bisa gitu kan. Jadi itu buat membantu di bagian situ. Apakah harus dihabiskan? Ya nggak juga gitu kan. Nah kan cuma kan kadang banyak juga kita yang dapat THR, oke, belanja beli gadget baru gitu. Padahal sebenarnya gadget lama juga masih baik-baik aja gitu. Nah ini kan juga mau beli gadget baru kan gak ada urusannya sama Ramadan juga sebenarnya. Cuma kebetulan karena lo dapat duit banyak, jadi pengen beli. Nah lebih bagus kalau kayak Dita tadi tuh, kalau memang itu bisa digunakan untuk membantu kebutuhan hidup, ya udah pakai aja gitu kan. Jadi sebenarnya bukan jadi malah menambah pengeluaran baru yang tadinya nggak perlu, karena ada duit jadinya lo keluarin gitu. Itu doang sih. Gimana? Menurut kalian gimana? Ini juga ada Anita nih yang baru naik nih. Mungkin cerita-cerita nih. Kalau misalnya dari aku sih sama ya kayak yang lain, boncosnya di makanan dan banyak bukber. Tapi berhubung temen aku dikit, jadi ya udah bukber mah bukber aja gitu. Terus sama iya sama THR sih. Nggak ngerti sih, tapi ini kalau misalnya di lingkungan rumah, entah kenapa nih orang tua tuh rata-rata pada ngasih THR ke anak-anak tetangga gitu. Semua anak-anak kalau misalnya lagi open house gitu, itu pada dikasih-kasihin. Nggak ngerti konsepnya. Dapat dikasih berapa? Nah ya itu orang masing-masing, tapi kadang biasanya 5-10 ribu. Aku pun waktu kecil, ya iya sih pernah ngerasain juga dikasih sama tetangga, karena halal bihalal itu dari rumah ke rumah. Bisa bolak-balik nggak ya? Nggak ketahuan. Kayaknya satu rumah kita bisa 3 kali bolak-balikan, pagi siang sore. Ternyata baru gitu kan ceritanya. Betul. Iya. Oh, gue inget satu hal, kalau abis sholat Idul Fitri suka banyak anak-anak beli balon. Terus beli balonnya nggak, iya beli balon gas gitu. Kalau sekarang udah ada bentuk-bentuk SpongeBob dan lain-lain. Terus pas beres sholat Id itu balon udah terbang semua tuh, pada lepas. Itu ceritanya prosesi apa? Nggak prosesi, jadi memang pada saat kalau di gue ya pas sholat itu tiba-tiba ada orang jualan balon tuh, balon gas gitu yang kayak kalau kita ospek John. Terus abis itu anak-anak merengek dong, aduh mama mau balon gitu, padahal kalau dipikir-pikir apa gunanya balon itu kan. Betul. Terus lah si balon itu, tapi namanya juga anak kecil, fragile kan, memegang balonnya lepas gitu. Tahu-tahu udah nyangkut di mana, udah jadi nangis apa. Gue nggak tahu kalau di daerah lain ada kejadian-kejadian balon pada saat sholat Id itu juga apa nggak. So, itu salah satu yang menurut gue boros juga tuh. Pengeluaran yang nggak perlu-perlu banget. Ya gue melihat peluang ya tukang balonnya ya. Gimana kalau jualan mobil? Wow, ntar bapaknya ngerengek. Wow. Kita perlu mobil baru. Wow. Iya, ini gimana teman-teman? Ada yang ngalamin juga nggak tuh beli balon? Kalau di sekitar aku paling pentol-pentol sih pastinya. Pohon-pohon pentol pasti berjejeran kalau habis
Heeh, pentol ini, pentol makanan kan berarti. Iya, Iya. emang suka banyak yang jualan gitu kalau habis sholat dan semacamnya ya. Sama kayak sekarang kalau kita habis buka puasa tuh di mana tuh banyak banget yang jualan kayak abang-abang asongan atau gerobakan gitu. Itu peluang-peluang yang muncul pada saat bulan puasa itu nyambung lagi sama kenapa lu bisa jadi boros karena pilihannya banyak Benar. gitu. Benar Kalau banget. pilihannya banyak tuh lu jadi punya hasrat untuk, duh gue pengen beli yang ini gitu, besok mau nyobain yang itu gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi itu juga bisa jadi peluang kita buat cari tambahan uang loh. Jadi jualan Sebenarnya. pentol ya. Ya jual-jual es buah gitu kan laris bang. Oh, betul juga. Betul juga. Kalau Jual-jual es buah kan. kalau kata Gigi jual kolak yang dingin. Kolak yang dingin kan aku. Baik. Itu lagu lama sebenarnya. Gue nggak yakin banyak orang yang tahu. Tapi ya udah lanjut. Oke, mungkin pertanyaannya menjadi jualan apa yang laku di bulan puasa? Iya. Es buah, Bingka. es buah, terus kue kering. Gila bang, temen aku ya, itu dia tuh jualannya tuh musiman, jualan kue kering itu. Jadi cuma ketika mau lebaran aja. Tapi dia sekali jualan itu bisa ribuan pieces. Bisa ribuan kue kering gitu. Itu dari lakunya tuh dari ini ya apa? Dari puasa atau dekat-dekat lebaran baru mulai laku? Sebelum Ramadan itu udah ada yang pesen di dia. Kemarin itu tanggal hari pertama hari kedua dia tuh sempat update di story-nya dia kan jualannya dia itu sold out 2 pieces lebih. Itu hari kedua kalau nggak salah. Baru hari kedua. Belum sampai ke hari rayanya. Kurma juga tuh pernah jualan kue kering gitu. Kalau bolu jualan bolu kebetulan. Enggak. Kurma. Kalau misalnya di sekitar tempat aku pasti banyak banget yang kurma itu pasti laris banget. Iya, itu juga. Sama minuman juga laris banget tuh. Iya, minuman-minuman gitu. Jadi banyak kayak minuman dadakan yang kita sebenarnya kurang tahu itu minuman apa gitu. Nah, terus lo beli aja. Nggak tahu apa isinya juga itu. Ada sangat growth mindset ya. Minuman apa ini? Mari kita pelajari. Yang penting terlihat segar, orang-orang banyak yang mau beli. Iya, warna-warni gitu kan, sirup-sirup gitu. Kan biasanya habis puasa nih, nahan aus, nahan lapar. Ngeliat yang segar-segar pasti orang-orang pada tergiur. Terus lihat rame juga ya, wah rame banget nih, apa nih gitu, kayaknya enak nih gitu. Betul, itu power FOMO itu. Ya, terus pas mesen langsung dikasih, oh ternyata tadi orang-orang hanya bayaran. Ternyata itu campaign. Betul. Nanti tahu-tahu ada hashtagnya di Twitter. Betul. Balik lagi ke judul kita tentang anti boncos selama puasa. Tadi kan pada nyebut banyak banget aktivitas-aktivitas yang impulsif dari mulai ada makanan-makanan yang nggak ada di bulan-bulan sebelumnya gitu. Tadi kayak temennya tuh jualan kue seasonal gitu. Terus pas dia jualin tuh kayak, aduh gue harus dapet gitu daripada nanti nggak nyobain lagi gitu. Terus ada minuman-minuman yang baru kayak gitu-gitu. Itu menurut gue salah satu yang nambah-nambahin keboncosan lo gitu. Sama tren-tren kalau ntar lo buka TikTok isinya orang review makanan gitu. Iya. Jujur, aku kena korban TikTok sih barusan. Ya kan? Apa yang? Gimana? Ceritakan. Ada yang review minuman apa namanya brown sugarnya Icitan. Brown sugarnya Icitan milk itu dicampur sama cincau yang kalengan. Katanya enak gitu karena aku suka brown sugar. Akhirnya aku nyoba. Terus? Ya itu, ya sebenarnya kan minum buka puasa kan air putih juga cukup sih bang. Es teh juga cukup. Tapi karena ada trigger dari TikTok ini kok kayaknya enak, pingin coba, belilah itu. Sebenarnya ya bisa minum yang lain. Betul. Gak apa-apa besok gimana rasanya? Coba lagi. Dicoba lebih tahan gitu. Enak rasanya? Enak sih, karena aku juga suka brown sugar. Ya udah besok boleh lagi ya. Enggak deh kayaknya. Cukup sekali ya? Iya, penasaran aja. Oke. Nih ada W.
Gimana sih ini gue kan yang bacanya? W mungkin namanya. W. Wow. Apa sih? Orkhansyah. Mungkin mau cerita-cerita kah? Halo. Tentang pengalaman misalnya boncos kah selama puasa ini? Oh, kalau sambil menunggu, gue juga jadi teringat nih. Gue gak puasa nih, tapi gue boncos juga ternyata. Kenapa tuh? Gue boncosnya di mengirim hampers. Betul. Ngirim hampers. Jadi gue mencoba tahun lalu gue coba apa ya, menjalin tali silaturahmi lah, karena udah lama gak ketemu kan. Udah lama gak ketemu, pandemi gitu. Jadi ya udahlah kirim hampers aja gitu. Dan sekalian kirim hampers ke klien yang selama ini ngasih kerjaan, biar ingat gue, biar ngasih kerjaan lagi, kan caper ceritanya gitu ya. Caper. Nah terus ternyata lumayan juga kan, hampers gitu kan, hampers 300.000 gitu kan, ya dikali berapa gitu juga banyak. Jadi mungkin tips dari gue di sini, hampers coba pesen di satu vendor, jadi lo pesan banyak, lo minta, itu kan Jadi enak kayak tuh. bulk order gitu ya. Betul, dan enak juga. Jadi ya udah lo terima bayar saja dari satu itu, nggak harus ngubungin sana sini gitu kan. Kalau hampers yang bagus tuh apa sih sebenarnya? Yang lebih berkesan gitu. Oh, yang bagus tuh yang customize, jadi bisa pesen commission di gue, ada di Twitter gue ya, Vin. Promo ya, Bu. Gambar, betul, bisa di print atau mau dibikin bisa mau ya. bikin kartu ucapan keluarga gitu. Tuh, mau foto keluarga besar tuh, ada 30 orang tuh. Mau di Gue pernah tuh gambar 30 orang tuh. Apa tuh, kesebelasan atau stadion sepak bola? Enggak, kayak orang bank gitu, John. Jadi kayak orang bank, terus mereka banyakan, terus kayak buat bukan graduation ya, apa namanya tuh, kayak ada yang resign gitu lah, ada yang pensiun. Terus abis itu gue gambarin bosnya gede, terus orang lainnya kecil-kecil gitu. Gue pegel banget gambar yang kecil-kecil, gue bingung ini udah siapa, ini siapa. Si kelihatan tuh. Itu. Ya jadi bisa pesan commission ke gue ya. Boleh. Untuk nambah-nambahin duit THR gue juga. Terus bisa di print jadi kaos. Atau lo ini, Dit. Lagi. Apa? Nanti pas abis sholat Id lo buka stand. Oh iya benar, gue langsung aja gue apa kayak lo tau gak sih kalau foto yang di Braga itu wisuda? Yang wisuda, betul. Bukan, yang kalau misal ada wisudaan tiba-tiba lu udah dikasih keplekan foto. Betul. Ini mbak ini fotonya tadi di depan. Udah ada ini, udah ada apa tuh cetakannya, foil gitu. Iya, hilang ingatan tuh gue, padahal kapan gue foto gitu. Betul. Tapi kalau menurut gue hampers itu either makanan yang emang praktis gitu, sama sesuatu yang emang personal gitu. Sama bisa juga hal yang fungsional gitu. Misal kayak gue tuh pernah dapet hampers dari klien gue tuh isinya tuh kayak pouch terus hand sanitizer, power bank dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang fungsional ya. Power bank. Mahal ya power bank. Iya. 300 ampere wah. Korporat. Betul. Jadi kayak, wih, enak banget gue dapet power bank gitu kan. Ada yang gitu-gitu. Ada juga yang kayak kalau temen gue tuh biasanya ngirimnya tuh kue gitu. Terus yang menyenangkan itu adalah pada saat hampersnya dibuka, itu ada surat-surat bikinan mereka gitu kan, kayak metal baron ya Dit gitu, atau kayak mat puasa kayak gitu-gitu. Itu tuh udah cukup gitu buat gue. Gue memang anaknya agak murah sih. Tapi ngomong-ngomong soal hampers ya, gue karena beberapa tahun ini gue baru beranjak dewasa ya, jadi gue pikiran baik. Gue harus kasih hampers ke siapa gitu ya, kayak itu sih yang jadi pertanyaan gue sih, kayak bisa dimulai dari bos sih. Bos saya Fon, kalau perlu alamatku aku kirim Fon. Aku menerima hampers. Aku menerima hampers juga. Waduh. Silahkan. Salah pertanyaan berarti ya. Devon populer banget ya John ya akhir-akhir ini gue lihat. Itu ya tips. Jadi tips anti boncos selama puasa itu jangan menanyakan bingung mau kirim hampers ke siapa. Betul. Gitu. Tapi kok ngomongin hampers ya, tahun lalu bukannya lagi diomongin ya kayak apa ya, kalau misalnya di teman gue sih, teman-teman gue tuh rata-rata pada ngasih hampers satu sama lain ke satu circle lagi. Terus gue mikir kayak, ini orang satu circle ada misalnya ada 13 ya, 13 ya dikasih hampers kayak yang pertama kayak uang, yang kedua sayang barangnya gitu. Udah kebanyakan barang sih.
Iya, gue juga kalau gue tuh sebenarnya orang yang hampir nggak pernah ngirim hampers sih. Gue lebih suka memberikan hadiah ulang tahun gitu kan, jelas gitu kan. Gue Nah, kalau personal misalnya ulang gitu. tahun Kalau lebih personal. iya kalau hampers tuh gue nge-tweet aja gitu, nge-tweet meme yang lucu gitu biar berkontribusi bagi warga. Soalnya kayaknya kalau hampers itu menurut gue sesuatu yang lebih apa ya? Lebih profesional gitu loh. Jadi biar kayak Joni tuh tadi cerita bahwa dia ngirim untuk klien yang udah pernah kerja sama atau klien yang pernah kerja sama gue brand gitu ngirim ke gue gitu. Gue kan jadi kayak punya loyalty ke mereka gitu dan mereka juga ngelihat oh si kreator yang ini ternyata cukup dedicated ya gitu. Kan itu sesuatu yang beda ya kalau teman sama teman tuh menurut gue nggak saling kirim juga nggak apa-apa gitu. Lo kirim-kiriman stiker WhatsApp aja, bikin di stiker li. Iya, setuju. Bikin Buang-buang hampers, uang. stiker hampers. Tapi gini mungkin, nah itu ya kalau kita ngomong buang-buang uang. Oke, jadi gue mindsetnya balik lagi. Gue keluarin duit, bisa nggak duit ini, ya, duit yang gue keluarin bisa membantu gue menghasilkan duit lebih banyak, gitu ya. Misalnya tadi ketika gue ngeluarin, ketika gue ngirim hampers buat kliennya otomatis jadi merasa kayak inget sama gue, wah si Joni baik juga mau ngirimin hampers. Jadi gue tuh ada di pikiran dia. Sehingga misalnya nanti kalau ada job apa-apa dia akan nawarin ke gue, gitu. Nah itu kan dalam konteks klien. Nah kalau dalam pertemanan gimana ya, kayak temen kan sebenarnya ada orang-orang yang lo bikin susah lah, mungkin yang lo minta bantuan gitu, atau lo suka curhatin atau apa. Nah jadi mungkin identify orang-orang yang penting di hidup lo gitu ya, yang ada terus gitu, yang bantuin lo. Nah orang-orang ini kan perlu di-keep gitu. Diapresiasi gitu John. Diapresiasi, betul, di-keep, diapresiasi. Nah mungkin cara mengapresiasinya itu gitu. Jadi mereka pun kayak di lain kesempatan kalau misalnya lo butuh bantuan mereka juga mau bantuin gitu. Oh ini seperti gue sering merepotkan lo ya John ya. Betul. Terus memberikan lo doa gitu kan. Ya begitulah. Jadi nah itu, jadi mungkin oke kita keluar duit tapi mungkin yang kita dapetin itu nggak harus dalam bentuk duit juga ya. Tadi kan kalau kalian lebih jelas ya, gue keluar duit dapat duit, tapi misalnya kalau ke teman oke lah, gue sekali-sekali nraktir makan gitu karena gue sering nyesain gitu misalnya, atau gue gue memberikan sesuatu yang dia suka, kan sebenarnya nggak harus mahal ya kan. Bisa jadi dia suka Ilustrasi kue gitu. Ilustrasi kalau Dita 50.000 per orang. Atau dia suka sendal jepit swallow gitu misalnya, ya nggak apa-apa kita bikin sendal jepit swallow. Aneh juga orang ini suka sendal jepit swallow. Ya gitu ya. Iya. Okay. Betul. Nah, terus John, perkara hemat-hemat pas puasa nih. Menurut gue salah satu cara supaya lo nggak boros-boros banget kalau misal lo pesannya deliveryan gitu. Itu pesan sekalian gitu loh. Jadi misal lo pesan buat buka puasa, itu langsung pesan buat sahurnya juga gitu. Betul. Atau misalnya yang ada di kosan tuh bisa pesan ramean gitu. Kebetulan kosan gue nggak bisa pesan ramean sih. Kenapa? Yang puasa kan gue doang. Oh, betul juga. Dan Anda juga nggak puasa sekarang. Betul. Nah itu maksudnya gue tuh kan kemarin ngomong temen gue kan, katanya ya gue kalau pesan makanan sahur itu pas gue buka puasa, jadi gue nggak 2 kali pesen gitu. Jadi makanannya tuh memang yang bisa dihangatkan pada saat subuh gitu kan, dan nggak repot gitu. Lebih irit juga secara delivery, karena kalau lo hitung-hitung ya, misal kayak lo sekali pesan GoFood atau GrabFood gitu kan, misalnya 50.000 gitu, ongkirnya aja udah 10.000, 20.000 sendiri gitu. Terus makanannya 20-30.000 gitu, 50.000 itu berarti lo sekali makan udah 100.000 kali 21 hari kerja itu udah 2 jutaan gitu. Itu kalau kehitungan kasar gitu. Kalau lo males keluar untuk warteg kan kadang yang bikin kita males tuh itu kan harus keluarnya dingin gitu apa. Itu untuk konteks-konteks yang kayak pada merantau kayak gue. Dulu soalnya gue ngalamin kayak gitu sampai akhirnya gue jadi malas sahur, dan bikin malas sahur itu jadi gue nggak punya energi, dan akhirnya kerjaan gue terbengkalai, tidak produktif, tidak punya uang, boncos lagi muter ke situ. Gitu. Betul juga sih, betul. Kemarin tuh Hana masih ada nggak di situ? Hana masih bilang waktu di sesi Clubhouse kemarin dia nyetok daging terus di ini ya Hana ya, marinate. Iya, gue nyetok rendang. Gue kalau udah judulnya bulan puasa tiba, gue akan nyetok rendang.
Tujuannya supaya kalau tiba nih gue males masak atau misalnya gue bangun sahurnya kepepet gitu kan, daripada ceplok telur terus gitu kan. Ya, jadi mendingan kan makan rendang, tinggal angetin rendang. Nah, gitu sih. Kan bergizi juga makan daging. Aku juga kalau hampers jadi hampers kan gua. Kalau rendang gitu kolesterol nggak sih, Nak, kalau keseringan? Nggak tahu ya. Tapi kayaknya gue sih enggak sih, fine-fine aja tuh. Tapi rendang juga nggak gue makan tiap hari. Kalau kepepet ya, baru makan. Iya benar, kalau kepepet. Jadi rendang tuh misalnya bisa bertahan seminggu gitu. Ini Jadi Hana keluar motong masuk rumput ya. Malam-malam motong rumput ya. ada suara mesin-mesin. Tapi Oke. Sudah. kalau gue jadi ingat sih dulu itu tuh ketika gue tinggal sendiri tuh, gue selalu beli makanan. Gue beli dua jenis. Jadi biar gue bisa makan siangnya sekaligus makan malam. Nah terus pernah satu kejadian gue pesan pizza kan. Gue pesan pizza yang big box gitu kan, sendirian pula. Oh udah tuh gue kayak buat makan malam, besok siangnya makan pizza, malamnya masih makan pizza, besok paginya lagi masih makan pizza. Oh sama itu pernah kejadian kan, dikirim pizza limo yang apa? Yang 1 2 meter. Oh, semeter. Semeter. Nah, kayak anjir banyak banget. Akhirnya ya udah kan gue bagi satpam, terus ya udah 2 hari kedepannya gue makan pizza. Pakai nasi nggak sama kecap? Enggak. Oh, Waktu itu sayangnya enggak. Tuh, enggak baik karbo. Nah. Wow. Di keluarga gue juga ada kebiasaan sih. Nyetok yang namanya kentang Mustafa, Waduh, kering enak tuh. tempe, Wah. terus Wah, itu juga tuh. sama serondeng Wah, itu daging. parah. Ya, Jadi benar, emang benar. takutnya itu kan kesiangan gitu, bangun kesiangan, terus biar cepet kan tinggal manasin aja, atau bahkan kering tempe kentang Mustafa juga nggak perlu diangetin kan, tinggal tambah nasi anget juga udah tinggal makan gitu. Ditimbun aja di bawah nasinya gitu kan, tiba-tiba sendiri. Itu kan juga awet sampai bisa 2 bulan kan, 1 bulan 2 bulan makanan kayak gitu. Bisa sih itu jadi kayak trik kalau mau berhemat buat sahur. Kalau gue dulu pakainya abon, jadi gue Iya, abon aja. Iya kan. Tapi ini jangan bicara soal gizi ya. Iya betul. Kita kan anak puasa, jadi kita menyampaikan gizi. Kita kan temanya bukan puasa bergizi gitu, puasa boncos ya, kembali lagi. Nah ngomong-ngomong tips anti boncos selama puasa, mungkin teman-teman di bawah juga masih pada mau cerita. Gue juga ada nih kejadian pas puasa gue jadi boros, tapi gue punya solusi gini. Itu boleh langsung aja minta request, nanti dikasih kesempatan untuk sharing sama teman-teman di sini. Boleh. Main sih tadi ya. Teman-teman yang udah cerita. Jadi mau puasa ya, Fon ya? Terus biasanya ini disuruh ini nih, habis ini jokesnya suruh ngucapin syahadat nih. Enggak. Tapi kan di Kristen setahu gue ada ini nggak sih, kalau lo mau Jumat Agung, kalau nggak salah. Itu masih ada makan puasanya sih. juga kan? Itu namanya pantang nggak sih, John? Ya makan, tapi tidak makan makanan yang kita suka gitu ya, Fon. Jadi misalnya. Hah? Oh gitu. Sama makanan yang berdarah juga kan? Itu mungkin ya, ada beberapa orang yang begitu kali ya. Tapi kalau gue pribadi sih biasanya ya, ini kan ini juga nih sebetulnya nih udah mau mendekat Paskah sebetulnya. Lagi pas juga lagi puasanya itu kayak nggak makan daging misalnya gitu. Selama dari sama 40 hari lah sampai ke Paskah itu gitu. Jadi nggak makan daging gitu. Terus kalau gitu kan minum masih gitu loh sehari-hari gitu. Cuma nggak mengonsumsi daging sampai si Paskah itu aja gitu. Berarti selama 40 hari gitu. Iya, selama 40 hari. Soalnya teman gue yang Katolik itu puasa, Fon. Oh iya, dia benar-benar minum. Lo jadi kayak lo jangan selama ini lo batal, Fon. Iya, gue lupa deh pokoknya pas kapan gitu ya. Iya, emang menuju Paskah itu kan kayak pas hari apa dia tuh harus puasa. Gue lupa berapa hari, 3 hari, berapa hari. Cuman emang puasanya puasa makan. Jadi tapi dia tetap minum.
Iya, minum ya. Tapi dia literally Ada puasa makan, nggak makan. Oh, dia ada nggak. lagi Pon. Hah? Itu temennya tanteku, pendekatnya tanteku, suka cerita-cerita juga kan. Itu puasa, tapi gini sistemnya dia. Dia nggak makan mulai dari jam 6 pagi, Hah? tapi ntar jam 6 sore baru makan. Oh Cuman iya. emang kayak apa? Kayak orang Islam gitu, nggak makan, nggak minum. Tapi jamnya terserah dia. Soalnya kalau nggak mulai makan itu mulai dari jam 9 ya. Dia nggak makan dari jam 9, terus ntar jam 9 malam baru makan. Kayak gitu. Boleh nggak ya? Oh Gue iya, mulai Tengku juga nggak ada kayak makannya gitu. pas tidur. Wah, Maksud tidur. yang 7 jam nggak makan. Tapi gue nggak gitu tahu sih kalau itu. Mungkin ada aliran-aliran lain gitu. Baik. Berarti Tapi masing-masing gitu ya. Tapi tenang. Kita balik lagi ke topik awal. Tips anti boncos selama puasa. Oke, ada tips lain nggak kira-kira boncos di mana ya kita pas puasa ya? Nih ada yang naik nih, @markeong nih naik nih. Ada yang mau diceritain nggak? Halo. @markeong. Namanya saya emoji nih. Mungkin lupa username-nya. Ya udah. Balik lagi lah teman-teman yang lain mungkin tips-tipsnya gimana? Ada untuk menanggulangi itu biar nggak apa ya tadi beli makanan berlebihan gitu atau malah ya udahlah gitu pengeluaran juga ya kurang lebih sama gitu kan atau ada cara buat makan ya teman-teman di sini. Stok tahu tempe aja sih. Banyak-banyak. Oh. Jadi stok makanan ya berarti ya kalau dari Bulu. Iya. Ada lagi Anita kayak belum ini ngomong yang tipsnya. Gimana nih? Tipsnya apa? Iya. Nggak tahu, karena jarang banget, kayaknya biasa aja, nggak boncos-boncos sama. Kalau misalnya dari segi keluarga juga kita nggak ada yang, kita nggak mudik, keluarga juga udah pada di Jakarta, dan kakak adik dari orang tua juga nggak banyak gitu. Jadi ya standar gitu-gitu aja sih, nggak ada yang palingan mungkin kalau misalnya ini kali ya makanan, kalau misalnya dikasih orang ngasih makanan kita juga mesti kerasa harus ngasih balik gitu ke orang. Dikasih hampers Paling gitu aja. Nah itu kalau misalnya hampers kayak mungkin nggak ada yang ngasih hampers sih, jadi nggak perlu mikirin harus berbalas hampers ini. Oke. Gimana sih? Aku ya itu dihitung dari awal. Dihitung banget pengeluarannya selama bulan puasa ini gimana. Terus habis itu kalau mau mudik jauh-jauh hari sebelum Ramadan kalau bisa itu udah pesen tiket biar nggak bingung juga ntar mudiknya naik apa. Terus ya nahan nafsu aja deh biar nggak jajan banyak-banyak. Jangan tergiur sama sosial media. TikTok. Itu dia. Korban TikTok. Oke. Ada lagi nggak yang mau cerita-cerita? Kalau misalkan mau cerita-cerita lebih lanjut, mungkin teman-teman nih bisa ceritanya di Discord nih, di Discordnya Growth Space di Kelurahan Sukamaju. Yang belum join bisa join nih, kita bisa cerita-cerita banyak hal gitu. Bukan tentang puasa aja, tips-tips lainnya gitu, misalnya ada yang mau tentang tips keuangan, tips karir gitu, tips bagaimana hidup sehat lah gitu, relationship nih yang lumayan rame gitu, bisa join juga tuh, linknya gue udah attach di atas, bisa masuk ke bit.ly/Kelurahan Sukamaju gitu. Kita bisa ngobrol-ngobrol banyak gitu. Ya, jadi di Kelurahan Sukamaju ini gue juga nambahin, ini adalah platform buat komunitas, jadi kan kayak kita sharing bareng, jadi biar jadi support system lah buat masing-masing. Jadi kalau teman-teman pengen berkembang, ya jangan takut untuk bertanya, jangan takut buat sharing juga gitu, karena sebenarnya berkembang itu dengan kita dari sharing saling mengerti perspektif baru gitu ya, itu juga kita sudah belajar gitu. Dan semoga juga bisa belajar dari pengalaman orang lain juga gitu kan. Jadi jatuh bangunnya kita pelajari, terus jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama juga. Nah, jadi teman-teman kalau mau ikutan Growth Space, ikutan platform komunitasnya Growth Space di Discord Kelurahan Sukamaju yang linknya ada di atas situ. Oke. Silakan tutup, Fon. Ya, ini udah jam 9 juga. Dan hari Kamis nanti, nah ini kan kita ngomongin tips boncos, tadi udah sempat nih.
biar nggak boncos ya makan tadi keripik tempe gitu segala macam. Nah, tapi ini kebalikan dengan gizi gitu loh. Bagaimana kita tetap bisa puasa tetap gizi terjaga gitu, bisa mindful eating lah, gizi terjaga. Nah, hari Kamis kita mau bahas hal itu gitu. Jadi kita bagaimana selama puasa bisa tetap mindful eating gitu. Nah, kita hari Kamis di Twitter Space gitu. Kurang lebih gitu, nanti di jam sama, jam 8 juga teman-teman bisa ikutan gitu. Kalau gitu hari ini kita sesi tips anti boncosnya kita selesai ini hari ini. Teman-teman ada yang mau nutup? Hana, Bang Jon ada yang mau nutup lagi, Bang? Sudah sih, aku kan aja deh. Sama, aku juga sudah. Jadi buat teman-teman, nanti kita ketemu lagi di hari Kamis. Oke, hari Kamis jam 8 malam. Yap. Thank you. Bye semua. Thank you, selamat Terima istirahat ya. kasih untuk semua speaker. Thank you. Bye. Bye. Ya, sama-sama. Selamat malam semua. Thank you.